Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai buku yang telah kami telaah yang berjudul Buku Ekonomi untuk Siswa SMA atau MA kelas 12, yang dimana disusun oleh Septian Susanti, Lucy Octavia Pasaribu, Nur Ajarah Putri, dan Tria Muhammad Okta. Dimana dosen pengampu MK ini yaitu Ibu Dr. Andes Dewi Koryati, Manajer Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Manajer Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, saya Tria Muhammad Okta ingin menjelaskan mengenai identitas buku teks yang kami telaah, di mana buku yang kami telaah ini berjudul Ekonomi untuk Siswa SMA atau MA kelas 12, di mana kontributor naskah itu yaitu Kinantia Geminastitu dan Nelia Nurlita, di mana ditelaah oleh kelompok 6 dan penyedia terbitan yaitu Irama Widya. Tempat dan tahun terbit dari buku yang kami telaah ini yaitu di Jalan Permai 28 nomor 100 Margahayu Permai, Bandung 402, kode pos 40218, yang dicetak pada Desember 2016. Tebal buku yang kami telaah ini yaitu 278 halaman, yang dimana buku yang kami telaah ini dituju untuk siswa SMA atau MA kelas 12, di mana nomor ISBN yaitu 9780602372950. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelayakan isi, di mana pertama itu kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD, di mana semua materi yang terkandung dalam buku yang kami telaah ini sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya itu kelengkapan materi, di mana buku yang kami telaah ini semua materi yang terdapat dalam buku ekonomi ini sudah mencerminkan suatu jabaran yang mendukung semua kompetensi dasar, SK dan KD. Yang selanjutnya itu kedalaman materi, di mana buku yang kami telaah ini materi yang disajikan itu berupa judul bab, gambar awal, pelajaran, pengantar awal bab, peta konsep, kata kunci, judul subbab, isi atau materi pelajaran, foto dan ilustrasi, kegiatan siswa, tajuk ekonomi, e-tailing, info ekonomi, akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, tugas proyek, tugas portofolio, rangkuman, refleksi, evaluasi bab, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, latihan, ujian nasional informasi pelaku penerbitan, glosarium, daftar pusaka dan indeks. Dimana selanjutnya keakuratan materi. Yang pertama yaitu keakuratan konsep dan definisi, dimana materi yang tersangkup di dalam buku teks yang kami telaah ini merupakan materi yang sudah terakurat antara konsep dan definisi. Setiap bab materi yang disajikan itu memiliki konsep dan definisi yang dirumuskan dengan baik dan tepat guna mendukung ketercapaiannya kompetensi dasar. Dapat dilihat pada salah satu bab 1 mengenai akuntansi sebagai sistem informasi, yang mana konsep dan definisi ini disajikan akurat sesuai dengan kompetensi dasar. Dimana selanjutnya yaitu keakuratan fakta dan data. Pada buku teks ekonomi yang kami telaah ini, fakta dan data yang disajikan dan didukung oleh sejarah, situs-situs internet yang berhubungan dengan materi yang dibahas itu, contohnya terdapat pada halaman 3 yang menjelaskan bahwa
melalui buku karangannya tahun 1990, Lucas Pacioli yang dianggap sebagai bapak akuntansi. Selanjutnya itu keakuratan contoh dan kasus, di mana berdasarkan buku teks yang kami telaah ini, berdasarkan beberapa contoh kasus pada setiap materi yang disajikan itu akurat atau relevan. Contohnya itu terdapat pada halaman 92, di mana contoh kasus untuk penyusunan siklus akuntansi Warnet Manggala. Selanjutnya yaitu keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi. Berdasarkan buku teks ekonomi yang kami telaah ini, pada bagian keakuratan gambar, diagram, serta ilustrasi yang tersaji itu telah sesuai dengan materi yang ada dan sudah digunakan dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut itu, materi ini dapat dilihat di pada halaman 1.10, halaman 18, yang menggambarkan di mana sebuah gedung Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang merupakan badan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Selain itu, terdapat juga salah satu ilustrasi dari bukti transaksi secara kredit atas transaksi penjualan dan pembelian faktur pada gambar 3.6 halaman 59 yang terdapat pada buku yang kami telah. Selanjutnya yaitu keakuratan istilah. Berdasarkan buku teks yang kami telaah, istilah ekonomi yang terdapat dalam buku teks tersebut sudah tertuang dalam glosarium pada halaman 271 dan 272. Dan juga istilah ini telah sesuai dengan setiap materi ekonomi yang ada serta telah berlaku di ilmu ekonomi yang berupa akuntansi, sehingga hal tersebut itu dapat mempermudah pembaca dalam memahami istilah-istilah yang belum diketahui dan menjadi salah satu kesempurnaan dalam buku teks ekonomi tersebut. Selanjutnya yaitu keakuratan acuan pustaka, di mana berdasarkan buku teks ekonomi yang kami telaah ini, acuan pustaka itu telah disesuaikan dengan materi yang tersedia dan tidak lepas dari istilah tersebut, di mana sehingga sumber yang digunakan itu terlihat sangat jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu kemutakhiran materi, kesesuaian materi dengan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan buku yang kami telaah ini, materi yang disajikan itu sesuai dengan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia, dikarenakan kegiatan disajikan telah sesuai dengan kurikulum K13 dan tugas-tugas yang disajikan itu telah sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam kurikulum K13. Selanjutnya itu gambar, diagram, dan ilustrasi aktual, di mana gambar, diagram, dan ilustrasi yang buku kami telah ini telah disajikan sesuai aktual kesesuaian yang dengan buku teks ekonomi yang kami telah ini, yang dimana dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap gambar, diagram, dan ilustrasinya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya berdasarkan materi yang ada dalam buku teks ekonomi ini yang kami telaah. Selanjutnya yaitu contoh dan kasus aktual, di mana buku yang kami telaah ini, contoh dan kasus yang telah disajikan itu udah secara aktual sesuai dengan materi yang ada pada buku teks ekonomi, yang dimana ditelaah sehingga mudah dapat dipahami dan oleh pembaca berdasarkan materi yang ada pada buku teks yang kami telaah ini. Selanjutnya, menggunakan contoh dan kasus di Indonesia.
Adapun contoh dan kasus di Indonesia yang menggunakan contoh kasus yang ada di Indonesia ini sesuai dengan situasi dan fakta pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Dan selanjutnya itu kemuktakiran pustaka, di mana berdasarkan buku teks ekonomi kelas 12 yang kami telaah bahwa kemutakiran pustaka telah sesuai dengan isi buku dan daftar pustaka. Selanjutnya itu mendorong keingintahuan, mendorong rasa ingin tahu, di mana buku yang kami telaah ini sesuai untuk mendorong rasa ingin tahu peserta didik pada setiap materinya. Terdapat pada kalimat perhatikan berita berikut ini. Nah, yang mana hal tersebut itu mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk mempelajarinya dan dapat menumbuhkan kreativitas, pengetahuan baru dan rasa tanggung jawab terhadap materi serta pekerjaan baik secara individu. Selanjutnya mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih jauh, di mana berdasarkan buku teks ekonomi yang kami telaah ini untuk mencari informasi dan memotivasi peserta didik terdapat beberapa teks bacaan yang mendorong keinginan peserta didik itu untuk mencari informasi lebih jauh lagi serta memotivasi mereka agar lebih bersemangat dalam belajar. Nah, baik itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lucy. Kepadanya saya persilakan. Halo, saya Lucy Octavia Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi mengenai kelayakan penyajian di dalam buku teks Ekonomi kelas 12 yang telah ditelaah oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6. Adapun beberapa cakupan mengenai kelayakan penyajian ini sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik penyajian. Di dalam teknik penyajian ini terdapat A. Konsistensi sistematika penyajian. Nah, di buku ekonomi kelas 12 yang telah kami telaah memiliki konsistensi sistematika penyajian yang sudah disampaikan secara jelas, fokus, dan sesuai dengan asas. Penyajian di setiap babnya dimulai dari pendahuluan, ada judul atau tema. Lalu, ada peta konsep dan pendahuluan bab yang dapat memotivasi siswa. Lalu, ada bagian isi di mana bagian isi ini terdiri dari uraian materi, bacaan, latihan, ilustrasi, gambar, dan beserta tugas-tugasnya. Serta ada bagian penutup yaitu berupa rangkuman. Nah, lalu yang berikutnya ada keruntutan konsep. Di buku ekonomi kelas 12 ini, bagian keruntutan konsepnya disajikan mulai dari yang mudah sampai yang sukar, dan dari yang konkret sampai ke abstrak, lalu dari yang sederhana ke kompleks, dan dari yang sudah dikenal sampai yang belum dikenal. Lalu ada C, keseimbangan antar bab. Buku yang telah kami telaah ini secara garis besar sudah disajikan secara seimbang di setiap babnya. Penyajian materi di dalam setiap bab dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel, diagram, atau grafik yang disajikan secara jelas, menarik, dan sesuai dengan topik. Juga, keseimbangan dalam materi ekonomi sudah dilengkapi bagian pendahuluan, isi, dan telah diberikan ringkasan materi yang telah dipelajari. Nah, lalu yang kedua ada pendukung penyajian. Adapun bagian-bagian dari pendukung penyajian ini yaitu A. Bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini telah terdapat pembahasan mengenai tentang apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di setiap babaknya, dan dapat membangkitkan motivasi belajar para peserta didik yang sesuai dengan standar, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Lalu di bagian isi, di dalam buku teks yang kami telah ini, di bagian isinya sudah dilengkapi dengan contoh-contoh, gambar ilustrasi, serta soal analisis yang dapat menunjang proses pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan telah memperhatikan kesesuaian uraian materi dengan kurikulum yang sesuai dengan kaidah dan kompetensi dasar. Dan di bagian isi ini, keakuratan materi dan pendukung materi sudah sangat baik, dan dengan itu sudah dapat membantu para murid dalam memahami konsep yang ada di dalam materi. Lalu selanjutnya ada bagian penyudah. Nah, pada bagian penyudah ini di dalam buku teks ekonomi kelas 12 yang telah kami telaah, terdiri dari glosarium yang bertujuan untuk
mempermudah peserta didik dalam memahami berbagai istilah-istilah yang ada di dalam buku tersebut yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya, dan juga ada daftar pustaka yang bisa menjadi acuan dan telah disesuaikan dengan buku yang kami telah ini, sehingga sumber yang digunakan terlihat sangat jelas dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan juga. Dan tentunya sesuai dengan pembelajaran ekonomi yang ada di kelas 12 SMA maupun MA. Lalu yang ketiga, ada penyajian pembelajaran. Di dalam penyajian pembelajaran ini ada A, keterpusatan pada peserta didik. Nah, penyajian materi yang ada di buku teks ekonomi kelas 12 yang kami telah ini sudah menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Sehingga uraian dalam buku perlu didukung dalam bentuk kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar siswa. Misalnya seperti memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa. Dan penyajian pembelajaran di buku ekonomi kelas 12 ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013, di mana penyajian materi yang bersifat interaksi dan partisipatif yang dapat memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Lalu selanjutnya, merangsang metakognisi peserta didik. Seperti yang sebelumnya, buku ini sudah memberikan penyajian materi yang sangat-sangat menarik tentunya, dan dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dan bisa merangsang berpikir kreatif para siswa, sehingga siswa dapat mampu berpikir secara kritis dan semangat dalam memahami materi tentang apa, mengapa, dan bagaimana materi yang telah disajikan tersebut. Lalu selanjutnya dapat merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis di peserta didik. Gaya bahasa yang digunakan di dalam buku teks ini sudah mampu untuk merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal yang lebih jauh dan mencari jawabannya secara mandiri, baik melalui buku teks yang lain atau sumber informasi melalui jejaring sosial. Serta penggunaan bahasa sudah sesuai dengan EYD, namun ada beberapa kekurangannya, yaitu terkait istilah-istilah asing dalam bahasa Inggris. Lalu yang keempat, ada koherensi dan keruntutan alur pikir. Nah, ini meliputi keteraturan antar bab, subbab, dan alinea. Adapun berdasarkan buku teks yang kami telah ini, bagian penyampaian materi, subbab atau alinea, atau subbab dengan subbab atau alinea dengan subbab yang berdekatan mencerminkan suatu keruntuhan dan saling keterkaitan isi dengan penjelasannya yang ada sebelumnya. Lalu yang B, ada keutuhan makna dalam bab, subbab, dan alinea. Makna yang ada di dalam setiap bab, subbab, serta alinea di dalam buku teks ekonomi kelas 12 yang kami telah ini telah disampaikan dengan baik, dan materi-materinya pun di setiap bab maupun subbab dan alinea telah disampaikan dengan baik dan tidak ada materi yang menyimpang atau menyalahi dari keutuhan makna yang ada, sehingga materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik oleh para peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lucy. Saya Septi akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kelayakan bahasa pada buku teks ekonomi. Jadi, pada buku teks ekonomi yang kami telah ini ada 6 kelayakan bahasa. Yang pertama itu lugas, yang kedua komunikatif, yang ketiga dialogis dan interaktif, yang keempat kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, yang kelima kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada kesesuaian kaidah bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 2, yaitu ketepatan bahasa dan ketepatan ejaan. Yang keenam penggunaan istilah, simbol, atau icon. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelayakan bahasa yang pertama itu yaitu lugas. Mengapa pada buku teks ekonomi yang kami telah ini dikatakan lugas? Karena kelayakan bahasa dalam buku teks yang kami telah ini dapat dilihat dari kalimat yang wajar pada gambar di samping yang sudah kami tampilkan pada makalah, yaitu
bahasa yang digunakan kalimatnya wajar, alami, sederhana, dan tidak berlebihan. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kalimat disusun dengan baik agar tidak disalahartikan atau salah tafsirkan oleh si pembaca. Selanjutnya itu komunikatif. Mengapa buku teks yang kami telah ini dikatakan komunikatif? Karena pada buku teks ekonomi yang kami telah ini mengandung pesan yang baik, di mana disampaikan dalam bentuk materi ajar dengan bahasa yang menarik dan lazim agar mudah dimengerti oleh si pembaca pada bab atau subbab yang relevan. Yang ketiga itu dialogis dan interaktif. Mengapa pada buku teks yang kami telah ini dikatakan dialogis dan interaktif? Karena kemampuan peserta didik dalam mempelajari materi yang telah ditulis oleh si penulis buku agar si pembaca merespon pesan deskripsi yang digunakan untuk membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut agar mereka mempelajari buku tersebut itu secara tuntas dan juga menciptakan komunikasi interaktif dan deskripsi penyajian materi juga bersifat dialogis agar si pembaca mudah memahami dan mengertinya. Nah, selanjutnya itu kesesuaian dengan tingkat peserta didik. Nah, pada buku teks ekonomi yang kami telah ini sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Mengapa? Karena bahwasannya bahasa yang digunakan pada buku teks ekonomi ini sudah sesuai dengan bahasa yang digunakan. Karena buku teks ekonomi ini sudah sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik dan sudah sesuai dengan perkembangan emosional, sosial peserta didik. Oleh karena itu, jika nantinya seorang peserta didik itu lulus dari SMA-nya, mereka mudah untuk mengetahui, memperoleh atau bersentuhan dengan kebutuhan peserta didik yang akan menginjak usia dewasanya nanti. Nah, jadi pada materi-materi yang kami sajikan ini harus dapat meningkatkan kemampuan intelektual, baik pengetahuan, keterampilan, serta mematangkan emosional seorang peserta didik. Yang kelima itu kesesuaian dengan kaidah bahasa. Kesesuaian pada kaidah bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu ketepatan bahasa dan ketepatan ejaan. Nah, ketepatan bahasa dan ketepatan ejaan pada buku teks ekonomi yang kami telah ini sudah menggunakan penulisan dalam buku teks yang sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan dan kamus bahasa Indonesia. Untuk ketepatan ejaannya sudah digunakan pemakaian atau penulisan kata dasar, penulisan unsur, serapan dan tanda baca yang baik, penggunaan huruf kapital dan dari setiap topik, materi maupun latihan dalam buku teks ekspresi diri dan akademik sejauh atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, yang keenam itu penggunaan istilah, simbol dan icon. Nah, jadi penggunaan istilah, simbol dan icon pada buku teks ekonomi yang kami telah ini, penggunaan istilah, simbol dan icon ini menggambarkan suatu konsep, prinsip dan asas atau sejenisnya yang harus konsisten antara bagian satu dan bagian lainnya, atau antara bagian dalam buku, bisa juga dikatakan seperti itu, harus konsisten agar antara dalam buku itu ketepatan penulisannya dengan menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nur Azhara Putri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai
ditelaah ini menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dan 14. Buku ini menggunakan huruf dan bahasa yang komunikatif, yang menunjukkan bahwa pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa yang menarik dan lazim dalam berkomunikasi. Bahasa yang digunakan memiliki nilai kehalusan baik, sopan, sesuai adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, juga penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan IDD, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Lalu yang untuk selanjutnya, tipografi kulit buku. Berdasarkan buku teks yang ditelaah, tipografi kulit buku menunjukkan kulit buku yaitu sampulnya sudah terlihat bagus dan konsisten karena penggunaan ukuran huruf yang pas, tidak terlalu besar, dan buku ini sangat menarik untuk dipelajari oleh siswa atau siswi kelas 12. Ilustrasi kulit buku. Berdasarkan buku teks yang ditelaah, ilustrasi kulit buku desainnya sudah sangat baik, penulisan judul, gambar, dan pewarnaan bukunya sudah sangat menarik. Yang selanjutnya, desain isi buku. Berdasarkan buku teks yang telah kami telaah, konsisten tata letak dan letak harmonis disajikan dengan penempatan unsur tata letak berupa judul, subjudul, kata pengantar, daftar isi, ilustrasi, dan lain-lain pada isi buku secara konsisten. Pada tata lengkap dapat memperjelas penyajian materi baik dalam bentuk, ukuran yang proporsional, serta tata letak pada isi dengan menempatkan judul, subjudul yang jelas, sehingga penyampaian informasi pada setiap bab dapat mempercepat pemahaman siswa-siswi kelas 12. Pada tipografi isi buku, berdasarkan buku teks yang telah ditelaah, tipografi isi buku dalam memilih dan menata huruf sudah menunjukkan penggunaan huruf yang baik dan logis di setiap babnya. Lalu jarak spasi yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit membuat para pembaca lebih mudah dalam memahaminya. Dan juga penulisan huruf yang berbeda ukuran membuat mudah memahaminya. Lalu ilustrasi isi. Berdasarkan buku teks yang telah kami telaah, buku ini menampilkan beberapa ilustrasi isi buku yang menarik dengan tampilan gambar yang unik, contoh kasus, dan soal evaluasi yang mampu membantu peserta didik untuk memahami materi yang ada di dalamnya. Sehingga hal tersebut menimbulkan daya tarik tersendiri dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Baik, itulah tadi penjelasan materi yang telah kami telaah dari buku ekonomi SMA atau MA kelas 12. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.